Gitu. Bapak udah ngajar. Iya, udah ngajar. Nah, itu. berarti Bapak ke sana itu ikut saudara ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, tadi karena maaf ya, tadi saya pergi kencing dulu. Iya. Kan kita jeda tadi sementara ya. Maaf nggak bisa dikasih kopi nih. Iya, siap. Nih Kak, kan Kakak itu tadi ikut saudara ya ke Papua itu Kak. Iya, nah, benar. Berarti Kakak tinggal di sana sama saudara ya? Iya, benar. Selama 9 bulan kan. 9 bulan di sana. Kemudian saya bilang, ya saya akhirnya ngekos. Kemudian pada saat ngekos saya mengajar sebagai guru bantu. Sambil kerja-kerja las di bengkel itu tadi yang saya bilang ada tambahan-tambahan. Ini Kak. Nih Kak, gini nih. Hah? Tadi kan ada. Ya. Nih Kak, gini Kak. Kakak kan pergolakan batinnya pengen kerja di swasta Kak. Ya. Nah sementara Kakak kerjanya di pendidikan. Karena kata Kakak juga akan doa orang tua yang paling mujarab nih. Gimana itu pergolakan batinnya Kak tuh? Jadi pada saat saya itu pun juga sebenarnya kakak yang suruh, ya udahlah daripada mau jadi ke perusahaan atau mau ke industri nggak ada, mending coba aja lah jadi guru dulu. Cobalah satu semester lah. Jadi Januari 2003 itu saya mulai jadi guru. Pas pada bulan 4 ada program guru bantu, saya ikut tesnya. Saya bilang tadi kan formulirnya itu kan komputer LJK. Jadi mendaftarnya itu pakai LJK dan kakak saya yang guru fisika itu yang bawa ke sekolah. Saya kan nggak mau sebenarnya, dibawakan lah isi-isi, dikumpulkan, kemudian jadwal tesnya ikut tesnya di SMP Negeri 1 Merauke. Pada saat tes karena memang niatnya belum 100% jadi guru, anggaplah hanya iseng-iseng, ya tesnya mah isi aja apa adanya, ndak serius isinya. Ternyata karena memang itu tadi di Papua itu sangat membutuhkan guru. Jadi guru yang pada guru bantu itu kebanyakannya variasinya itu ada yang sarjana ekonomi, sarjana hukum, kan sarjana pertanian, saya sarjana teknik, macam-macam. Nah akhirnya kita jadi guru bantu semua. Itu waktu itu, jadi 2003 itu kita pada bulan Juli kan itu tahun ajaran baru kita di SK-kan oleh Bupati. Kalau di sana Pak guru bantu itu SK-nya tangan Bupati. Kalau di Kalau sekarang itu Pak, karena saya masuk ke dunia pendidikan kan masih sangat muda ya Pak. Ya. Guru bantu itu kayak misalkan seperti guru provinsi lagi atau kayak gitu lagi bukan nggak? Kalau guru bantu itu sebenarnya programnya waktu itu program SBY. Ibu Megawati sebenarnya diteruskan oleh SBY. Jadi guru bantu itu sebenarnya resmi dari pusat. Dia punya nomor induk. Kayak NIP lagi ya. Jadi nomor induk guru bantu namanya. Kalau sekarang kalau pegawai kan nomor induk pegawai. Kalau ini mah nomor induk guru bantu dan memang resmi. Boleh dikatalah setengah negeri lah itu guru bantu. Karena memang sudah dijanjikan dan memang sudah diundangkan bahwa guru bantu itu perlahan-lahan akan diangkat semua PNS tapi tidak bersamaan. Diprioritaskan lah Pak. Prioritaskan untuk PNS. Jadi kayaknya sampai sekarang ini tuh gelombang 1 udah habis deh. Jadi PNS semua, mungkin gelombang 2, gelombang 3 tidak tahu. Pengetahuan saya untuk gelombang 1 2003 sudah 20 tahun sih. Iyalah. Sudah habis diangkat jadi PNS semua itu. Pak Med, ngobrol ini di Merauke ya. Kalau yang saya tahu kan biaya hidup di sana itu mahal, Pak Med. Ya, benar kan? Nah, sementara penghasilan Bapak, punten ini kita nggak nyebutin nominal. Yang namanya gaji guru, apalagi guru bantu belum PNS itu kan kecil nih. Gimana mensiasatinya gitu, Pak Med? Nah itu masalahnya. Jadi setengah hidup setengah mati juga. Mati enggan hidup pun susah. Ya gimana? Jadi sebenarnya mah kalau dari kalkulasi matematika ya, penghasilan kita untuk di guru bantu itu yang gelombang pertama itu dulu sangat tidak cukup kalau hidupnya di Papua. Karena tingkat kemahalan biaya hidup di sana kan memang tinggi.
Jadi itu tadi yang saya renungkan bahwasanya bahwa antara harta dengan rezeki itu berbeda. Benar-benar. Kalau rezeki itu bagaimanapun juga pasti cukup. Iya. Nah, ada jalan-jalannya lah ketika kita menjalaninya. Karena ketika saya di guru bantu, kebetulan saya juga di bengkel sekolah di pengelasan aktif, bikin-bikin teralis, bikin pagar untuk sebatas teman-teman aja, sebatas teman-teman guru. Jadi ada UP-nya lah, kita hidup di UP-nya, khusus untuk di jurusan las ada UP-nya gitu kalau di sana. Nah, kebetulan di teknik pengelasan saya berapa tahun, 5 tahun mungkin ya, jadi ketua kompetensi teknik pengelasan berapa tahun ya. Kebetulan waktu itu ada teman saya, siswa saya sekarang jadi artis itu. Betul. Ya, Siapa itu? Itu namanya, dia di stand up komedi ya. Namanya Celo itu yang tinggi tuh, anak Papua. Iya, Celo. Celo, halo Celo. Kalau Celo masih ingat, Celo sudah artis ya. Ingat Bapak, ini Pak Meding, guru Celo di teknik pengelasan dulu di SMK 3 Merauke. Kita sama-sama dari Merauke, Celo. Saya sekarang di Garut, Celo di Jakarta ya. Kalau mau ke Garut, silakan cari tahu nomor saya atau mau cari tahu alamat saya, ada di ini, tinggal cari aja ya. Celo. Ya, nama aslinya, nama artisnya. Gitu. Kalau mau minta alamat dan nomor handphonenya ntar kita lah kasih ya. Nah, kita tok-tak aja di main kolom ke Garut komentar. Celo dengan artis-artis, nanti saya guiding di sini. Di guiding ya. Bawa artis ke sini lah. Dibawa ke mana kalau ke Garut? Kalau paling bawa di sumber air panas. Di mana? Darajat. Cukup saya guiding, uangnya mah dari Celo kan, sudah artis kan. Ya, gitu kan. Nanti saya bawalah ke sana, ke atas, ke derajat pas. Bapak ngomong ke Bu Lina, jadi Bapak gratis. Adalah gampang ya. Pak Med, dulu itu waktu di SMK 3 Merauke, berapa jurusan dulu waktu Bapak itu? Di SMK 3 Merauke itu jurusannya dulu itu ada berapa ya? Karena sudah ada yang berkembang, sekarang udah banyak. Ada dulu namanya audio video. Oh iya, masih ada. Terus ada diganti sekarang. Teknik listrik dulu ya diganti. Ada namanya teknik pemesinan, ada teknik pengelasan, teknik komputer jaringan, teknik gambar bangunan, teknik survei pemetaan, teknik bangunan gedung. Itu tahun 2003 ya? 2003 sudah ada semua itu. Iya. 2003 udah kendaraan ringan, otomotif. Sekarang katanya udah berkembang, sudah ada katanya apa ya? Mekatronika. Kesehatan. Bukan. Oh iya, kesehatan. Kesehatan. Jadi aku campur dah. Jadi sudah masuk di bidang kesehatan, apa namanya itu? Nih, takut teman-teman Bapak nonton nih, yang dulu tuh, yang dari Toraja, dari Batak, siapa aja, coba dikenalin. Oh iya, jadi di SMK 3 Merauke itu, khususnya mah di Kabupaten Merauke ya. Kabupaten Merauke itu sebenarnya salah satu daerah, boleh dikatakan Indonesia mini, di Kabupaten Merauke. Karena terutama SMK 3 Merauke itu, teman-teman saya banyak, ada yang dari suku Batak, ada yang dari Sunda, ada yang dari Toraja, dari Bugis, ada yang dari Ambon, ada yang macam-macam pokoknya mah ada. Pokoknya di SMK 3 Merauke itu, makanya beda dengan uniknya kalau di Garut, di SMK 14 Garut, bahasa Sunda, karena memang mayoritas semuanya Sunda lah, 90%, 99 lah. Bapak jadi minoritas di sini, saya potong. Ya. Jadi kalau di Merauke itu memang semua suku ada, makanya kepala sekolah itu membuat menulis di kertas, ditempel di dinding itu, dilarang menggunakan bahasa daerah. Iya. Karena kalau di ruang guru pakai bahasa daerah bakal ramai, Pak. Ramai ya, benar. Oh, ramai. Orang Batak bicara dengan Batak, orang Bugis dengan Bugis, orang Toraja dengan Toraja, orang Ambon dengan Ambon, bakal ramai, Pak. Kalau dulu orang Sundanya ada nggak yang waktu zaman Bapak di sana? Kalau di mana-mana juga sebenarnya ada orang Sunda, tapi memang jarang, tapi ada satu dua lah. Karena orang Sunda itu kebanyakannya pergi merantau, tapi sifatnya nomaden, tidak tinggal. Jadi sifatnya dia itu berdagang. Kalau di Merauke itu saya lihat ada yang dagang gorden. Ya, banyak kan. Jadi khususnya orang Garut nih. Orang Garut itu di Merauke itu ada yang jual gorden, ada yang jual kacamata di Garut tuh, orang Sunda tuh. Nah,
Ngobrolin tadi pemasalah Bapak bikin UP lagi, sejenis UP ya. Kalau sekarang mah TEPA ya, Teaching Factory gitu. Factory, ya. Bukan Tepararugu, bukan. Nah, kalau waktu saat itu pemasaran Bapak itu hanya sekitaran lingkungan teman-teman guru atau udah mulai keluar gitu? Nah, kalau waktu itu memang karena terbatas di sekolah ya, saya juga tidak mau terlalu ini karena kalau Teaching Factory kan betul-betul sudah boleh katakan organisasinya rapi, mulai dari pengurusnya, pemasarannya, penentuan anggarannya. Kalau UP itu kan hanya UP itu tidak harus sesuai dengan kompetensi tentang kejuruan itu, tapi apa aja yang bisa dikerjakan. Jadi misalnya orang teknik pemesinan ngambil misalnya job pengelasan. Jadi UP itu belum langsung terkait ke kompetensi, tapi apa yang bisa dikerjakan di bengkel. Kalau Teaching Factory kan sudah terkait langsung dengan kompetensi yang ada di jurusan itu. Dan memang ya sebatas itu aja, hanya teman-teman guru aja. Kalau Teaching Factory itu yang lebih kombinasinya lebih banyak lagi ya Pak, antara mata pelajaran ABC itu digabungkan ya. Kalau UP masih skillnya atau ruang lingkupnya masih umum ya. Dia semua enggak langsung linearitas dengan kompetensi yang diajarkan. Nah, gini Pak, kan kalau di Merauke itu biasanya kalau hari jadi, misalkan hari jadi Garut nih. Kan di Merauke ada juga hari jadi. Apa aja sih yang dilakuin di sana atau dirayain di sana kalau hari jadi ini? Kenapa saya mengatakan saya bisa tahu persis bahwa di Merauke itu Indonesia Mini? Karena gini, saya di Merauke itu selama 13 tahun, saya aktif di organisasi kedaerahan. Jadi saya dulu ketua kerukunan keluarga Luwu, kabupaten tempat kelahiran saya, Palopo ya. Nah, sekarang jadi 4 kabupaten, dunia 1. Saya juga aktif di organisasi provinsinya, yaitu ketua kerukunan keluarga bukan, saya dulu sekretaris kerukunan keluarga Luwu. Saya diaktif di kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, di ketua bidang pendidikan pelatihan. Kebetulan ketua umumnya waktu itu sekda saya, namanya Bapak Haji Umar Ari Karim, SOS MBA. Kebetulan beliau dulu sekda Merauke, orang Bugis Sidrap, dan dan pada saat ini beliau sudah meninggal almarhum. Saya doakan mudah-mudahan beliau Pak Umar dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa dan salahnya, sehingga nanti masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini namanya Pak Umar udah meninggal. Orang baik itu, Pak Sekda dulu. Berarti Bapak di Merauke itu lumayan orang penting juga ya. Ya sekelas orang tahu sekda kan. Ya artinya gaul juga sih. Saya tadi kembali karena ketika di kampus saya dulu aktivis kumur-kumur ya, aktivis kumur. Jadi ya artinya pasti adalah bedanya dengan orang yang kerjanya cuman kuliah toh, dengan orang yang ada kegiatan tambahannya kan pasti berbeda lah gitu. Ya masuk ke sana pas secara tidak langsung ketika kita menjadi orang yang aktif di kampus. Kita seenggaknya tahulah bagaimana cara menentukan sikap, cara bergaul, berkomunikasi sehingga hasil dari sana kita bisa terapkan di kehidupan nyata pada saat bekerja. Jadi ya memang, Pak ya. Memang benar ketika kita pernah memang bagi sebagian orang jadi aktivis itu sangat tidak menyukai, tidak simpati dengan aktivis. Tapi ternyata memang kegunaannya ketika di lapangan, apalagi kalau kita pergi merantau. Enaknya itu kan kita gampang gaul, supel. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, mau pejabat, mau apa, karena dulu kita sudah alami seperti itu, bergaul dengan siapa aja di sana. Terus menyinggung hal yang barusan kan ketika jadi Bapak aktivis kumur-kumur lah kata Bapak. Nah, Bapak udah diterpakan tekanan baik dari atas, dari samping kiri. Nah, pada saat bekerja juga kan yang namanya tekanan pasti ada, Pak. Benar enggak? Jadi saya di Merauke itu memang karena sifatnya mandiri ya, kita tidak mengandalkan keluarga, mengandalkan siapa, hanya betul-betul bergaul. Dari hasil pergaulan itu kita bisa mendapatkan banyak teman. Dan sebenarnya kenapa tahu tadi bahwa semua suku ada, setiap tadi yang Bapak bilang tentang semua suku ada, memang karena setiap ada hari jadi Merauke,
atau ada 17 Agustus, kita rapat dengan Pak Bupati, semua suku kan, semua suku rapat dengan Pak Bupati dan pengurus intinya kan diundang. Kita rapat tentang teknis pelaksanaan, sehingga kita tahu, jadi Merauke itu memang betul-betul diutamakannya adalah bagaimana supaya aman karena keberagaman itu tadi. Jadi betul-betul yang diusahakan itu harus aman dari karena perbedaan-perbedaan yang ada itu.